Sesudah membuat mujizat yang pertama, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya, Maria dan murid-muridnya. Kapernaum adalah sebuah kota di pantai utara Danau Galilea sekitar 30 kilometer dari Kana. Mereka tinggal beberapa hari di sana lalu berangkat ke Yerusalem karena hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Di kota Yerusalem, Yesus mendapati bait Allah telah menjadi tempat berjualan lembu, kambing domba, dan merpati, juga tempat penukaran uang. Melihat hal itu, Yesus marah lalu membuat cambuk, mengusir semua pedagang bersama dengan lembu, kambing, domba, dan merpatinya, jungkir balikan meja-meja penukar uang, dan hamburkan semua uang ke tanah. Pertanyaannya, mengapa Yesus marah? Apakah ia lupa kalau dirinya adalah Mesias yang harus penuh belas kasih? Kemarahan ternyata tidak selalu harus ditafsirkan sebagai wujud hilangnya belas kasihan. Kepada orang yang emosinya tinggi, kita gampang maklum dan paham kalau orang itu marah-marah. Tapi orang yang berkarakter sabar, murah ampun, gampang menerima, suka berkorban, dan baik hati, tiba-tiba marah, kita pasti cepat berkesimpulan bahwa pasti ada yang gak beres dan keterlaluan superpol. Dengan teropong dan kacamata pandang seperti itu, kiranya kita harus melihat dan menilai kemarahan Yesus. Nah, karena itu penginjil Yohanes sengaja menempatkan peristiwa penyucian bait Allah di awal pelayanan Tuhan Yesus untuk menunjukkan fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang datang menyucikan ibadat manusia dan membuka pintu kerajaan Allah. Yohanes 2 ayat 13-15. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Yohanes 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Inilah beberapa alasan mengapa orang-orang berbisnis atau berjualan di halaman bait suci Allah dan lalu mengapa Yesus memporak-porandakannya. Yang pertama, setiap tahun orang Yahudi itu dituntut untuk membayar setengah sikal sebagai uang pendamaian karena nyawanya. Dan orang-orang Yahudi dari penjuru negeri akan berbondong-bondong pergi ke bait Allah untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk pemeliharaan bait suci. Selain itu, mereka juga akan membawa jumlah uang yang banyak sebagai persembahan sukarela untuk disimpan di perbendaharaan bait Allah. Dan setiap uang asing yang mereka bawa wajib ditukar dengan uang yang disebut sikal bait suci supaya dapat diterima untuk upacara di bait Allah. Makanya di pelataran bait suci banyak orang yang berbisnis membuka lapak meja penukar uang. Namun transaksi penukaran uang itu kemudian dijadikan sebagai peluang untuk melakukan penipuan dan pemerasan. Serta maknanya telah bertumbuh menjadi suatu perdagangan yang hina dan menjadi sumber penghasilan bagi imam-imam. Padahal sesungguhnya sebagai imam di bait suci itu dilarang untuk melakukan bisnis sampingan karena segala kebutuhan hidup para imam sudah dipenuhi melalui uang perbendaharaan bait suci. Yang kedua, dalam transaksi perdagangan hewan korban itu, para pedagang menuntut harga yang terlalu tinggi untuk binatang yang dijual. Lalu mereka membagi keuntungan penjualannya dengan imam-imam dan penghulu-penghulu.
Dan tentunya apa yang telah dilakukan oleh mereka itu akibatnya dapat memperkaya diri sendiri di atas kerugian orang banyak yang lain. 3. Dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, orang-orang yang datang berbakti ke bait Allah itu juga diajarkan untuk mempercayai bahwa jikalau mereka tidak mempersembahkan hewan korban, maka berkat Allah tidak akan dicurahkan kepada anak-anak dan negeri mereka. Makanya harga hewan korban untuk jenis binatang-binatang tersebut dijual dengan harga cukup tinggi atau mahal. Sebab setelah orang-orang itu datang dari berbagai wilayah yang begitu jauh, tentunya orang banyak itu tidak mau pulang kembali ke tempat kediamannya dengan sia-sia. Mereka tetap ingin menunaikan acara perbaktian di Bait Suci Yerusalem seperti rencana semula di mana mereka telah jauh-jauh datang ke sana. Sehingga meskipun hewan korban itu dijual dengan harga yang tinggi atau mahal, maka mau tak mau mereka pun terpaksa membelinya. Dan akibatnya angka transaksi penjualan di bait suci itu pun sangatlah besarnya. Keempat, kegaduhan luar biasa yang ditimbulkan dari transaksi perdagangan hewan tersebut telah merubah kondisi dan suasana bait Allah yang suci. Di mana di sana yang lebih kencang terdengar adalah suara tawar-menawar, lenguh lembu dan kambing domba yang mengembik ribut, dekur kicau burung merpati yang bercampur baur dengan bunyi gemerincing mata uang, dan pertengkaran yang disertai dengan kemarahan. Begitu kacaunya kondisi dan suasana yang ditimbulkan di sekitar pelataran bait Allah itu, sehingga orang-orang yang berbakti menjadi terganggu. Dan ucapan yang ditujukan kepada Allah menjadi tenggelam dalam kegaduhan yang meliputi area bait suci. Yang kelima, orang-orang Yahudi sangat bangga dengan kesalehan mereka. Mereka sangat bersukacita atas bait suci Yerusalem yang dimilikinya. Dan suatu ucapan yang menjelekkan bait suci akan dianggap sebagai sebuah hujat. Mereka sangat keras dalam pelaksanaan upacara-upacara ritual keagamaan yang berhubungan dengan bait suci. Namun sifat keserakahan akan uang sudah mengalahkan ketelitian mereka. Mereka hampir tidak sadar bahwa mereka telah menyimpang dari maksud semula dari makna upacara yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa peristiwa ketika Yesus marah dan menjungkir balikan meja-meja penukaran uang di halaman bait Allah, sesungguhnya pada saat itu Yesus sedang menunjukkan sifat kuasa keilahiannya di hadapan orang-orang. Sehingga orang-orang tersebut takut oleh Yesus yang seorang diri memporak-porandakan